Mesin Stirling dikenal sebagai mesin yang memiliki efisiensi relatif tinggi jika dibandingkan dengan mesin Calor jenis lain. Tapi sebenarnya berapa efisiensi yang bisa dicapai dengan mesin buatan tangan seperti ini? Nah, dalam percobaan kali ini saya akan mencoba mengukur efisiensi dari sebuah mesin Stirling buatan sendiri. Sebuah mesin dibuat bukan cuma supaya bisa jalan, tapi dia harus bisa melakukan usaha. Jadi mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi mekanik. Nah, dalam percobaan ini saya akan menggunakan usaha yang dihasilkan untuk mengangkat beban yang masih diketahui. Energi didapat dari energi potensial. M kali G kali H, massa dikali percepatan gravitasi dikali tingginya. Jadi, beban ini akan bergerak naik dari posisi ini sampai posisi ini, yang jaraknya adalah 30 cm. Jadi ketika mesinnya mulai dijalankan, bebannya mulai dari bawah, lalu naik beberapa saat sampai kecepatannya dianggap konstan, lalu naik terus sambil waktunya diukur. Dari laju perubahan energi potensial dibagi waktu, saya akan mendapatkan daya dalam satuan watt. Oke, sekarang percobaannya akan saya mulai. Mesin Stirling pertama harus dipanaskan. Jadi saya tunggu beberapa saat sampai dia cukup panas. Ini air untuk pendingin. Saya akan coba dengan beban 50 gram. Oke, sepertinya sudah panas. Langsung dimulai. Waktunya 3,43 detik. Sekarang saya akan tambah bebannya jadi 100 gram. Waktunya 4,31 detik. Sekarang 150 gram. Waktunya 4,03 detik. Kok lebih cepat? Berarti harus diulang beberapa kali percobaannya. Berikutnya, untuk tahu kalori yang diberikan oleh pembakar spiritusnya, saya akan memanaskan air dengan api itu selama 1 menit sambil diukur suhunya. Suhunya saya ukur dengan termometer digital ini. Dimulai dari sekarang. Ya, 38,5 derajat Celcius. Ini dia datanya. Ini percobaan pertama, percobaan kedua beban 100 gram, percobaan ketiga, lalu diulangi lagi, dan diulangi lagi. Pertama saya akan menghitung gayanya dulu. Berikutnya, untuk mengetahui usaha, saya perlu tingginya, jarak tempuhnya, yaitu 30 cm. Berikutnya, menghitung daya dalam satuan watt, yaitu usaha dibagi waktu. Nah, terlihat di sini dayanya kecil sekali, di bawah 0,1 watt. Ya, hanya sekitar kurang dari 0,1 watt. Berikutnya, untuk mendapatkan efisiensi, saya sudah punya data ini.
kalor yang diperlukan untuk memanaskan air. Ini sama dengan kalor yang diterima oleh mesinnya. Kalor dihitung dengan cara, nah ini dia kalornya 4200 sekian joule. Daya input, daya masukan didapatkan dengan kalor dibagi waktu. Jadi kalor yang diterima mesin ini adalah sekitar 70-71 watt. Lalu yang menjadi energi mekanik hanya segini, kecil sekali dong. Efisiensinya bagaimana? Dalam satuan persen. Tinggal daya ini dibagi daya ini, lalu dikali 100. Ya, ternyata kecil efisiensinya, di bawah 1%, cuma paling besar juga 0,16%. Dan ternyata efisiensinya beda-beda. Untuk beban yang ringan, efisiensinya kecil. Untuk beban yang besar, efisiensinya makin besar juga. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, kalau kita pernah lihat spesifikasi mesin mobil, maka akan ada kurva, torsi, dan daya terhadap kecepatan putaran RPM. Nah, coba kita hitung itu sekarang. Kecepatan itu bisa didapat dari jarak dibagi waktu. Ini masih dalam satuan meter per second. Kalau kita mau tahu RPM, maka harus dijadikan kecepatan sudut. Untuk mengetahui kecepatan sudut, saya tahu radiusnya dulu. Radius poros yang digunakan untuk menggulung benang itu. Saya tahu diameter kawatnya 2,2 mm. Jadi radiusnya adalah 1,1 mm. Jadi kecepatan sudutnya tinggal kecepatan dibagi radius, lalu dibagi lagi 2pi, lalu dikali 60. Karena RPM itu per menit. Nah, ini dia kecepatannya sekitar 700 rpm. Lalu untuk torsi bisa dihitung dari gaya dikalikan dengan radius. Nah, berikutnya tinggal membuat grafik. Nah, ini dia grafiknya. Di sini saya buat sekaligus, yang biru ini untuk daya, yang merah untuk torsi. Di sini kelihatan titiknya agak terpencar. Nah, kalau kita perhatikan kurva spesifikasi mesin pada umumnya, maka bentuk yang diharapkan itu seperti ini. Di putaran yang sangat tinggi, bebannya ringan, torsinya kecil juga. Lalu ada posisi di mana kecepatan tertentu di mana torsinya maksimum dan dayanya juga maksimum. Lalu kalau terlalu berat, mesinnya makin lambat, torsinya juga mengecil. Nah, jadi terlihat di sini mesin Stirling yang dicoba juga ada kecenderungan seperti itu, walaupun masih berantakan. Penyebabnya bisa saja karena mesinnya memang tidak beroperasi dalam keadaan yang stabil. Mesin Stirling kan makin panas, dia berubah sifatnya. Mesin Stirling akan jalan kalau satu sisi panas, satu sisi dingin. Sedangkan kaleng itu kalau panas terus, ya tentu saja tidak akan konstan. Makanya ada yang bisa cepat sendiri, ada yang kadang-kadang jadi lambat. Ya, begitu jadi. Jadi, itu tadi cara yang saya lakukan untuk mendapatkan efisiensi dari mesin Stirling ini. Nah, bagaimana dengan mesin-mesin yang lain? Nah, silahkan ditunggu kelanjutannya. Terima kasih.